Ya, ayo Mose masuk. Oke, PR-nya disiapkan. Kita masih membahas kalimat efektif ya, dan ini ada hubungannya dengan teks eksplanasi. Sekali lagi, jelaskan artinya teks eksplanasi dan apa bedanya dengan kalimat efektif. Teks eksplanasi itu apa? Kalimat efektif itu apa? Teks eksplanasi. Ayo cepetan. Teks eksplanasi dari kata explanation, artinya apa? Kalimat yang disusun dengan memperhatikan. Bukan teks eksplanasinya. Teks eksplanasinya dulu. Apa teks eksplanasi? Teks yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, betul. Intinya teks yang menjelaskan informasi atau fenomena. Nah, eksplanasi berasal dari kata bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Explain. Ya, explain. Artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Jadi harus dipegang kalimat kata itu ya. Kemudian kalimat efektif apa artinya? Kalimat yang disusun memperhatikan. PUEBI. Betul, PUEBI. Artinya singkatan dari apa itu PUEBI? Pedoman umum. Ya. Ejaan bahasa Indonesia. Good ya. Jadi itu nanti salah satunya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia harus menggunakan kata apa? Kemarin yang sudah kita pelajari banyak banget, misalnya apotik, apotek. Yang benar kata apa itu? Modern, kata baku. Kemudian juga harus kalau mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia harus apa? Selain kata baku, tidak boleh ada pengulangan kata. Kemudian juga selain menggunakan kata baku dan tidak ada pengulangan kata, susunannya harus benar. Susunannya minimal apa dan apa? Susunan, strukturnya apa? Struktur kalimatnya apa susunannya? PJOK. Apa? PJOK. Kok PJOK ngawur aja? PJOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Kok PJOK? Objek predikat. Jangan. Kalau Korea memang objek dulu setahu saya, atau subjek dulu saya agak lupa. Kalau Indonesia urutannya apa? Subjek, predikat, objek, kata keterangan. Ya, minimal 2. Apa? Subjek, predikat. Subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya saya bilang saya pergi, itu bisa nggak jadi kalimat efektif? Ya, tapi lebih baik lagi saya pergi ke rumah Mose misalnya, ya. Oke, sekarang coba perhatikan nomor 1 di depan. Kalimat tidak efektif daripada kalimat nomor berapa? Kalimat nomor S. Nomor berapa? 4. Alasannya apa nomor 4? Karena manis sekalinya nggak bisa. Harusnya gimana kalimatnya yang benar? Tidak menyedokkan teh hangat dan sangatnya nggak salah. Ya, bisa salah satu dipilih. Kamu pilihnya yang mana? Coba dibikin satu kalimat yang efektif. Sangat. Iya, kamu ulang lagi, bacanya ulang lagi. Yang lengkap.
Ibu Indi. Ibu Indi ngawur aja. Ibu Ina di situ ditulis ya. Jangan diganti-ganti nama orang. Ibu Ina. Menyadukan teh hangat yang sangat manis, yang manis sekali ke dalam cangkir kami. Ya boleh ya, seperti itu ya. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis atau yang manis sekali. Kalau udah pakai sangat jangan pakai sekali, kalau udah pakai sekali jangan pakai sangat. Intinya seperti itu kelebihan ya. Bukan sangat manis sekali, itu bayangan. Kalau kalimatnya kayak gitu kan luar biasa ya. Sangat manis sekali, sekali, sangat, gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam pengucapan mungkin kadang-kadang ada orang mengucapkan seperti ini ya. Jadi itu sudah jadi kebiasaan. Tapi yang efektif harusnya seperti tidak perlu pengulangan. Lanjut. Terutama kalau kamu nanti misalnya menulis surat atau menulis buku atau menulis tulisan yang resmi, itu harus menggunakan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif. Efektif. Tapi kalau menulis surat pribadi, misalnya menulis surat kepada teman, itu boleh kalimat efektif atau tidak efektif? Kalimat tidak efektif. Boleh pakai tidak efektif. Mau yang efektif juga bagus. Nomor 2, apa jawabannya? Itu aku nggak tahu. Ya coba kamu pikirkan kata yang harus dihilangkan agar kalimat di atas menjadi efektif. Kepada semua siswa peserta lomba agar segera masuk ruangan seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Perhatikan itu banyak sekali loh, itu pengulangan. Ayo, ada yang harus dibuang itu nggak perlu kebanyakan itu. Yang B, harusnya gimana kalimatnya? Siswa peserta lomba agar masuk ke dalam ruangan seleksi. Kepadanya justru masih tetap harus dipertahankan karena kan menunjuk. Bukan B. Yang mana? Kepada A. Ya, apa yang dihilangkan? Kepada semua siswa peserta lomba. Kepada siswa peserta lomba agar segera ke dalam ruangan seleksi. Kurang pas. Justru peserta lombanya penting dong. Kan ini peserta lomba, nanti dipikirnya peserta apa? Peserta ujian. Peserta apa? Harus pikir mana yang harus dibuang. Yang nggak penting dan kalimat itu kalau kata itu dibuang sebenarnya artinya tetap sama. Ya, apa yang dibuang? Coba diucapkan. Pada siswa lomba agar pada siswa lomba segera masuk ke dalam ruang seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Oh, ini kepada semua ada. Tadi kamu jawabnya apa yang pertama tadi? Hah? B. Berarti kalimatnya gimana kalau B? Semua peserta lomba akan masuk ke dalam ruangan seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Ya, itu ya betul. Karena tadi ternyata saya tidak baca ini. Jadi semuanya dibuang karena sudah ada kata kepada. Ya, kemudian kata kepadanya dibuang karena sudah menunjuk kepada sebuah siswa atau sebuah peserta. Siswanya nggak usah, karena apa? Karena peserta yang dimaksud adalah siswa itu sendiri.
Kemudian segeranya tidak usah karena di sini sudah ada kata segera di belakang. Ya, jadi jawabannya yang B. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 jawabannya apa? C. Ya, betul C. Lanjut nomor 4. Bapak segera masuk ke dalam ruang rapat. Ya, betul. Para bapak segera masuk ke dalam ruang rapat. Karena nggak usah bapak-bapak, karena para itu sudah artinya banyak. Lanjut, nomor 5. Demikian pengumuman ini disampaikan agar para peserta lomba maklum. Yang mana? A, B, C, D? C. Ya, betul. Supayanya nggak usah ya. Apa? A, B, C, D? Yang mana? Demikian pengumuman ini disampaikan agar semua peserta maklum. Demikian. Oh, kurang pas. Ada yang lebih pas. Karena kata semua itu tidak mewakili. Kata semuanya harus diganti. Demikian pengumuman ini disampaikan agar peserta lomba maklum. Ya, A lebih pas. Karena peserta sendiri sudah mewakili banyak orang. A. Nomor 6. Sumbangan yang dalam bentuk daripada buku semacam ini layak agar dipertimbangkan. Harusnya di mana kalimatnya? Sumbangan dalam bentuk buku semacam ini layak dipertimbangkan. Ya, oke, betul. Lanjut. Yang 7. Oke, 7. Bahwa kelainan dan menganggap perpustakaan ayahku dan kakakku. Yang mana? A. Itu ada pengulangan kata ku loh. Berarti Nggak perlu diulang punya. Apa kalimatnya? kelenteng dan menganggap adalah buah kesukaan ayah dan kakakku. Nggak, betul. Karena di situ tidak perlu ada pengulangan buah, tidak ada pengulangan ku, ya. Nomor 8. Dituruti hati, maka terjadi musibah. Bukan maka. Akibat sebab akibat. Yang mana?
ABCD. Bukan. Kalau mau menyatakan sesuatu, ya, menyatakan misalnya kami turut prihatin, bla 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 bla, terjadinya musibah itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya for. Nah, dalam bahasa Indonesia apa? Kata sambungnya nggak pas itu kalau sehingga. Kalau dari juga nggak pas, tidak masuk. Yang mana? Enggak pas. Iya, atas. Atas itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya jadi for. Jadi kami turut prihatin atas terjadinya musibah itu. Kan bukan dianya yang mengalami musibah. Ini ceritanya kan orang lain. Misalnya saya di sini ada musibah gempa bumi di sana. Maka saya bilang saya turut prihatin atas gempa bumi yang dialami mereka. Kalau prihatin itu sedih, ikut merasakan kondisinya mereka. Ya, jadi perhatikan kalau kalimat begini ini atas, kata hubungnya adalah atas. Atas itu kalau di dalam terjemahannya nanti jadi for. Nomor 9. Listrik saat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari segenap kehidupan manusia. Apanya? Listrik saat dewasa ini telah menjadi bagian. Ya, yang benar di mana maksudnya berdasarkan pilihan itu nggak benar kalimatnya. Apa kalimatnya? Listrik saat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari. Enggak, terlalu banyak kata yang mubazir, Kak. Maksudnya listrik sekarang ini itu penting buat manusia, buat masyarakat. Kalimat yang pas yang mana itu? Yang mana? Apa bunyinya? Listrik dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Nah, ya itu maksudnya. Jadi ini kan dibuang ini nggak penting. Listrik dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Selesai. Warga nggak perlu, sejumlah nggak perlu. Nomor 10. C. Apa kalimatnya? Siswa yang sangat amat coba siswa dalam belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Ini kayaknya kita terulang lagi. Nomor 11. Tidak, kawan-kawan sama nomor 10. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Betul. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Lanjut. Oke, perhatikan bacaan itu. Ada surat. Dari surat itu titik-titiknya sebaiknya dilengkapi dengan apa itu?
Saya berharap Bapak Anda semua dapat hari tepat waktu. Yang mana? C. Saya menghimbau Anda semua dapat hadir tepat waktu. Saya berharap enggak, karena ini nama lembaga, ini kan atas namanya kepala sekolah, berarti atas nama sekolah, nggak boleh pakai saya. Kalau saya itu surat pribadi, atas nama saya sendiri. Ini kan sekolah, ya kepala sekolah. Harus ada kata kami. Yang mana? B. Kami mengharapkan Bapak Ibu berkenan hadir tepat waktu. Kami menghimbau Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu. Surat ini harus tepat waktu enggak? Datangnya. Iya, kalau harus tepat waktu enggak boleh menggunakan kata mengharap. Mengharapkan berkenan. Ya, berarti ini harus. Kalau harus yang mana? D. D. Ya, kalau kalimat yang mengharuskan tapi dengan halus itu D. Kami mengimbau Bapak Ibu dapat hadir tepat waktu. Berkenan hadir. Kalau berkenan itu bisa iya, bisa tidak. Fokus, jangan main-main tangannya. Lanjut. Nomor 13. Rapat kegiatan ujian akhir kelas 5. Kok kelas 5? Kelas berapa itu? Rapat kegiatan ujian akhir kelas 6. Ya, oke, betul. Lanjut, nomor 14. C, apa kalimatnya? Anak-anak favorit lomba sehingga Juli kejelasan menentukan bukannya. Kurang pas. Menentukan apa? Ada yang lain yang lebih pas. D. Apa D? Anak-anak yang menjadi favorit dalam lomba itu sehingga Juli kejelasan menentukan bukannya. Nah, ini lebih pas. Efektif harus jelas. Ini menentukan apa? Ini berarti tidak efektif. Karena nggak jelas menentukan apa. Kemudian berikutnya, hati-hati ini. Ini mau saya kamu berapa kali kesulitan mengidentifikasi kalimat efektif loh. Saya besok akan kasih banyak contoh-contoh kalimat efektif dan kamu bagaimana harus membedakan. Yuk, nomor 15. Gimana kalimatnya? Jadi bunyinya seperti apa? Menurut berita di surat kabar korban penyakit flu burung sudah sangat banyak. Sangat banyak, perlu nggak kata sangat dan banyak? Justru mewabahnya penting itu. Kata mewabahnya penting itu.
Kamu harus bedakan kata yang penting sama yang nggak penting. D. Menurut berita di koran, surat kabar korban penyakit flu burung sudah sangat banyak. Menurut berita di koran, surat kabar korban penyakit flu burung. Oh iya, tapi mau wabah bisa sih, bisa. Ya, bisa, C, menghilangkan. Karena wabah sendiri artinya sangat banyak. Bisa. Oke, C, betul. Lanjut. Nomor 1 dan 2 dari kalimat itu. Semua siswa kelas kalimat tidak efektif. Ya, perbaikannya gimana? Semua siswa kelas 5, 6 harus mengikuti upacara bendera. Semua siswa kelas 6 harus mengikuti upacara bendera. Ya, bisa. Lanjut, berikutnya. Dua. Gimana 2? Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan pada sudah meningkat. Jadi yang dihilangkan kata apa dan apa? Tahun dan Nah, dan tahun. dan tahun. Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah wilayah yang mengalami kekeringan semakin meningkat. Jumlah yang mengalami kekeringan setiap tahun mengalami kekeringan semakin meningkat. Ya, karena itu udah ada kata semakin. Sebenarnya nggak perlu dari tahun ke tahun memang. Itu cukup nanti setiap tahun diganti. Kata yang dihilangkan tahun sama bukan nomor 2. Nomor 2 masih bisa. Nomor 2 justru masih efektif karena memang dari tahun ke tahun itu bisa diganti menjadi 1. Justru ada yang nomor lain. Bukan nomor 2. 3. Apa yang 3? Pihak. Enggak. 3 juga nggak ada masalah. 1. Kenapa 1? Coba perhatikan. Hilangin yang mana? Itu ada yang terulang itu. Kata hubungnya ada yang terulang. Mengalami? Enggak. Bukan.
pada saat musim kemarau, kini sebagian wilayah Indonesia itu terulang-ulang itu, ada pengulangan apa itu? Itu nggak perlu itu harusnya. Mengalami kekeringan. Mengalami kekeringan justru kata kerja inti itu penting, nggak boleh dibuang. Musim kemarau. Kalau musim kemarau kan justru intinya juga. Yang mana? Saat. Ya, saatnya dibuang, terus ada satu kata lagi. Kini, betul. Jadi kalimatnya gimana? Pada musim kemarau, sebagian wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Nah, itu maksudnya. Jadi itu nggak perlu penggunaan kata saat sama kini, karena waktu bicara pada musim kemarau dalam bahasa Inggris kan on, itu kan satu kata. On, nggak ada. Kalau ada saat, jadi nanti bunyinya jadi aneh kalau diterjemahkan. Ya, jadi pada musim kemarau satu frasa sebagian wilayah, nggak usah ada kini karena sudah jelas kan musim kemarau, ngapain dibilang kini ya. Nomor 5, hati-hati ya, ini banyak latihan, ini harus banyak latihan karena kadang-kadang kita hampir semua orang Indonesia malah justru salah menggunakan bahasa Indonesianya ya. Kita udah keseringan mengucapkan kalimat ini, jadi akhirnya kita nggak bisa bedakan mana kalimat yang efektif, mana yang kalimat tidak efektif. Memang yang pakai ucapan gini, tapi ini salah karena ini ada pengulangan. Ini pengulangan. Jadi pada musim kemarau cukup, itu udah satu artinya. Kalau ada saat malah bingung nanti jadinya. Akan bingung ketika diterjemahkan. Intinya sebenarnya gitu. Nomor 4. Kini saat. Nomor 5. Tadi diulang lagi pengalimatannya gimana? Pada musim kemarau, kini sebagian. Kok kini sebagian? Pada musim kemarau. Ini kamu tulis saja ini. Ini karena sering hampir semua orang rata-rata salah mengucapkannya. Ditulis yang benar adalah satu paragraf itu tolong ditulis dulu. Pada musim kemarau, sebagian wilayah di Indonesia akan mengalami kekeringan. Kalimat nomor 1 kamu tulis lengkap yang salah, kemudian kamu tulis di bawahnya yang benar. Jadi kamu akan selalu hati-hati waktu ketemu lagi kalimat kayak gini. Nomor 1 saja, kalimat nomor 1 ditulis yang salah, kemudian kamu lingkari kata saat sama kata kini. Karena ini hampir semua orang sering lakukan. Ya. Kita udah kebiasaan melakukan tata bahasa yang salah. Pada saat musim kemarau, ini sebagian wilayah di Indonesia akan mengalami kekeringan. Nah, ini kamu kasih lingkar. Ini kamu kasih lingkar ya, supaya kita terbiasa mengucapkan dengan tepat. Yang benar adalah pada musim kemarau. Jadi waktu bilang pada musim itu ya sudah bicara tentang saat musim, sama aja artinya. Dan dicatat seperti ini ya, harus persis seperti ini. Jadi tidak terulang lagi kesalahannya.
Ini kamera, kemudian dikasih keterangan seperti itu. Lanjut. Ini kamu harus mulai peka sekali ya. Ini termasuk bukan pelajaran gampang, karena meneliti kalimat yang benar sama yang nggak benar itu nggak gampang. Nomor 6. Apa yang benar? Yang tidak efektif apanya? Agar supaya Ya, harusnya gimana? kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Kita perlu menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit. Ya, oke, boleh. Nomor 7, lanjut. Apa yang bikin kalimat ini tidak efektif? Itu. Apa? Itu. Kan. Jalan raya. Bukan. Ada 2 kata mirip agar supaya ini juga sering kita lakukan dan dianggap biasa, padahal ini salah besar. Karena ada penyambungan 2 kata hubung yang sebetulnya artinya sama. Apa dan apa? Diperlebar. Oh, enggak, diperlebar kan jelas kata kerjanya. Itu enggak masalah. Akan. Iya, akan sama apa? Segini. Iya, harusnya gimana kalimatnya? Harus pilih salah satu. Jalan raya itu segera diperlebar. Betul, jalan raya itu segera diperlebar atau jalan raya itu akan diperlebar. Pilih salah satu, karena akan sama segera sama maknanya. Ya, harus lebih peka lagi dengan kalimat, harus lebih sensitif. Waktu baca itu kayaknya aneh ini gitu. Oke, nomor 8. Anton. Apa yang salah? Anton. Ya, yang salah bukan Anton ya, karena ada apa di situ? Karena apa? Pengulangan kata. Ya, pengulangan apa? Kata Anton. Ya, kata Anton atau nama orang. Jadi cukup ditulis sekali. Gimana cara mengucapkannya? Atau sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. Ya, jadi tidak perlu diulang 2 kali. Berikut ya. Lanjut. Yuk, 9, 10. Banyak siswa bermain di halaman sekolah. Ya, berarti di sini yang membuat kalimat di atas tidak efektif karena ada kata yang bermakna sama digunakan bersama-sama, yaitu apa? Kata apa? Siswa-siswa. Ya, siswa-siswi. Ya, ini salah nulis ini. Siswa-siswa. Oke, yang nomor 10. Kalimatnya gimana? Banyak siswa-siswi. Banyak murid-murid. Loh, kok malah diulang-ulang? Nggak diganti, nggak perlu diganti. Cukup ditulis 1 kali. Berapa? Apa itu jawabannya? Banyak siswa bermain di halaman sekolah. Iya, tadi udah benar kan? Nomor 1. Lebih cepat, ayo. Langsung perbaikannya gimana? A, B, C, A. Para orang tua siswa sedang mengadakan
Oke, B. Para guru sedang ikuti jalan santai. Betul. 3. Semua petani mengikuti rapat di tingkat petani. Ya, bisa semua petani, bisa juga langsung ibu dan bapak tani. Semuanya dibuang. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Tentukan kesalahan ketiga kalimat di atas. Kalimat pertama salahnya di mana? Kamu langsung perbaiki gimana? Yang kalimat pertama. Supaya naik kelas kita harus belajar. Oke, good. Yang berikutnya. Kedua pihak saling menuduh. Saling menuduh, betul. 3. Dia bekerja sungguh-sungguh karena ingin sukses. Ya, boleh dipilih salah satu sebabnya atau karenanya ya. Berikutnya 4, 5 ya. Nomor 3 dan oh, nomor 3-nya kelewat. Ciri-ciri kalimat efektif. Kemarin kita sudah pelajari. Apa saja ciri-cirinya? Tapi saya juga barusan mengulang. Tidak boleh apa? Kata-katanya tidak boleh berulang. Ya, terus apa lagi? Menggunakan kata-kata baku. Betul, terus apa lagi? Tidak boros kata. Betul, terus apa lagi? Memiliki struktur kalimat yang jelas. Struktur yang jelas artinya apa? Tadi saya bicara struktur yang jelas maksudnya apa? Kita Urutannya apa? Harus urutannya apa? katanya tidak berulang. Bukan urutannya tidak berulang. Struktur yang jelas harus apa? Saya pergi ke pasar. Apa urutannya? Harus subjek, predikat, objek. Betul. Terus apa lagi? Kemarin saya sudah kasih catatan 7 kalimat efektif syarat-syaratnya, ciri-cirinya. Bermakna logis. Terus apa lagi? Pemilihan diksi yang tepat. Kok pemilihan diksi yang tepat? Pemilihan kata atau diksi beda loh. Pemilihan diksi yang tepat maksudnya apa? Diksi sendiri artinya pemilihan kata. Apalagi? Menggunakan kata yang terpadu. Terus? Menggunakan bahasa yang logis. Ya, oke, lanjut. Ya, itu harus ditanam di dalam pikiran dan hati ya. Coba yang nomor 3 perbaikannya di mana? Nomor 5 ini. Nomor 4. Nanti ini dulu. Dengan berbagai pemadaman dilakukan instrumen. Dengan berbagai pemadaman terus dilakukan instrumen. Enggak cocok. Dengan upaya berbagai pemadaman dilakukan instrumen. No, itu sama saja mengulang. Justru ini ada yang perlu dibuang. Berbagai pemakai. Berbagainya dibuang, harus dibuang. Berbagainya nggak ada hubungannya di situ. Apa hubungannya berbagai di situ? Dengan upaya pemadaman dilakukan instrumen. Ya, terus dilakukan instrumen ya. Berbagainya nggak usah karena sudah ada kata upaya. Kemudian ini tidak efektif. Kalimat efektifnya di mana? Uji melempar batu ke. Ini juga sering dilakukan orang ini. Ini nggak benar sebenarnya. Kata kalimat ini nggak boleh. Kalau namanya kolam, kolam itu di dalam atau di atas? Atau di luar? Di luar. Ya, maksudnya kalau kolam itu otomatis ke dalam atau ke atas? Ke dalam. Jadi berarti kalimatnya nggak perlu ada menjelaskan ke dalam. Jadi gimana? Uji melempari batu kolam batu.
Budi melempari batu ke-nya jangan dibuang. Batu ke kolam ikan. Terus, ini hati-hati ya, ini hampir semua orang salah kalau ngomongnya. Semua siswa wajib mengikuti Good. cara. Terus, Saling menolong korban kecelakaan dengan mengantar ke puskesmas. enggak, itu salah. Nggak perlu ada kata antar, udah jelas. Kalau ke puskesmas gimana? Berarti kalimatnya gimana? Saling menolong korban kecelakaan dengan ke puskesmas. Dengannya salah-salah, nggak usah. Dengan nggak nyambung. Gimana? Sari menolong korban kecelakaan. Ke puskesmas. Ya iya, orang itu sudah jelas. Sari subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Kenapa ada kata kerja dua? Diantar sama menolong itu dua kata kerja atau bukan? Iya. Iya, kalau ada dua kata kerja, ini pasti harus dipertanyakan yang satunya ini. Pasti salah. Berikutnya. Rumah itu besar sekali. Ya, bisa. Rumah itu besar sekali atau rumah itu sangat besar, titik. Sudah, sekalinya nggak usah. Oke, lanjut. Di buah jeruk mengandung vitamin C. Karena bukan tempat, dinya dibuang. Dalam buah jeruk mengandung Nggak usah. vitamin C. Nggak usah, langsung saja. Apa? Buah jeruk mengandung vitamin C. Iya, nggak usah ada di dalam. Karena kan sudah jelas ya, buah jeruknya itu mengandung berarti ada di dalamnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini sebetulnya caranya gini ya. Kamu harus sering baca buku bagus. Buku bagus, jangan buku jelek. Buku bagus. Kalau enggak, kita akan jadi kebiasaan karena kayak ini. Budi melempari batu ke dalam. Saya hampir dengar semua orang mengucapinya kayak gitu. Padahal kata ke dalam itu nggak salah. Karena apa? Kalau ke kolam berarti sudah dalam. Misalnya saya bilang, saya pergi keluar rumah. Menurut kamu benar atau salah? Salah. Kalimatnya nggak gitu. Saya pergi keluar rumah menuju pasar. Salahnya kenapa? Harusnya kalimatnya gimana? Saya pergi keluar rumah menuju pasar. Yang benar gimana? Saya pergi ke pasar. Oke, itu lebih pas. Oh, sudah jelas itu pasti keluar rumah. Tapi orang sering ucapin loh kayak gitu. Ya. Kemudian kayak misalnya apalagi yang sering, agar supaya, itu hampir semua orang rata-rata mengucapkan dengan seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Latihan lagi ya. Saya kapan-kapan kasih latihan lagi banyak-banyak kalimat-kalimat yang salah nanti nanti diperbaiki. Sekarang kuis tolong kertas kosong. Semuanya berhubungan dengan kalimat hari ini. Ini bahasa Indonesia yang sekarang, yang khusus kalimat, efektif. Kemarin kan kita sudah banyak belajar tentang kata baku, tidak baku. Dan itu juga kamu harus lebih banyak mempelajari dengan baik. Nah sekarang itu apaan? Nah yang sekarang jadi masalah adalah bagaimana kata baku itu masuk di dalam kalimat. Ya, jadi kamu harus lebih teliti. Oke. Mana sih sininya? Oke. Habis ini nggak usah istirahat ya. Istirahat 5 menit saja. Karena yang IPS nanti cuma saya ngulang. Nomor 1, nomor 2 tentang arti, ya. Nomor 3, 4, 5, 6 memperbaiki kalimat. Nomor 7, 8 juga memperbaiki kalimat dengan alasannya. Oke ya.
Duduknya yang tegak. Kursinya maju ke depan, jadi nggak bungkuk begitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam sudah. Ini saya sengaja pilih yang 3, 4, 5, 6 yang gak sederhana sih, tapi mungkin yang banyak sering salah di masyarakat cara mengucapkannya ya, atau cara mengalimatkannya. Tapi kita sudah sedikit juga pelajari, ada yang mungkin belum. Oke. Nomor 7, perhatikan bacaannya itu atau kalimat paragrafnya itu. Paragrafnya itu nggak efektif. Kamu buat tulis ulang menjadi efektif. Ditulis ulang semuanya menjadi efektif. Yang benar gimana? Susunannya yang tepat. Dari awal sampai akhir. Yang merasa kamu anggap banyak pengulangan boleh dibuang langsung. Jadi langsung ditulis dalam bentuk sudah efektif ya. Ditulis ulang sudah dalam bentuk efektifnya. Yang kamu rasa itu tidak efektif, kamu buang, langsung buang saja. Tapi jangan mengubah artinya ya. Dibuang tapi nanti berubah artinya ya beda. Kalau nomor 8 bukan menulis ulang ya. Nomor 8 itu tolong alasannya apa? Alasannya misalnya karena apa, kelebihan, kata apa, itu saja, nggak usah ditulis ulang kalau nomor 8.
Yang A misalnya apanya yang berkelebihan, yang B apanya yang kelebihan. Atau tidak perlu nulis apa. Itu bukan nulis ulang ya kalau yang nomor 8. Itu payung apa sih? Apa? Kenapa? Pangajin. Mana nomor berapa? 8A. Oh, payung. Salah. Payung. Bukan nulis kalimatnya loh ya. Ini maksudnya buang apanya yang perlu dibuang. Alasannya apa? Nggak perlu ditulis ulang. Cukup tulis karena kalau sudah boleh istirahat, kasih konsen untuk difoto, kemudian istirahat. Istirahatnya sampai jarum panjang angka 3. Lima menit saja. Kalau mau ke toilet, ke toilet. Ya, kalau mau istirahat ke toilet 5 menit, jarum panjang angka 3 sudah masuk.